Mungkin saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar relasi ekivalen dan partisi. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar jenis-jenis atau sifat relasi. Kita punya relasi refleksif, simetris, dan transitif. Nah, di sini kalau ada suatu relasi pada himpunan A bersifat refleksif, simetris, dan transitif memenuhi ketiganya, maka kita sebut relasi ekivalen. Sebagai contoh kemarin yang jadi tugas kalian, itu kemarin kan memenuhi refleksif, simetris, dan transitif. Yang relasinya selisih X dan Y kurang dari 1, di mana X-Y-nya bilangan bulat. Oke, ini seperti yang di buku. Relasi ekivalen dinotasikan dengan tanda ini, simbol ini. Sebagai contoh, misalkan di sini ada relasi 3. Didefinisikan oleh X min Y habis dibagi 3. Jadi X berelasi dengan Y ketika X min Y habis dibagi 3. Nah, di sini relasinya pada Z. Ini merupakan relasi ekivalen. Kalau kalian kerjakan untuk menunjukkan sifat refleksifnya, berarti diambil sebarang elemen di Z, misalkan X, maka X berelasi dengan dirinya sendiri karena X min X sama dengan 0. 0 pasti habis dibagi 3. Kemudian kalau relasi simetris, berarti kan diambil sebarang 2 bilangan di Z dengan X min Y, misalkan 2 bilangan tadi X, Y, X min Y habis dibagi 3, maka Y min X itu kan akan sama dengan minnya tadi kan, yang otomatis dia juga habis dibagi 3. Kalau misalkan saya tulis tiga, ini mungkin nanti di bawah aja. X min Y habis dibagi 3. Ini kan maknanya kita punya X min Y sama dengan 3K. Di mana K bilangan bulat. Nah, ini kan kalau mau menunjukkan simetris kan berarti tunjukkan bahwa Y min X juga ada di relasi 3 ini kan. Atau dengan kata lain, Y min X juga habis dibagi 3. Diperoleh Y min X itu kan sama dengan negatif dari ini.
min dari X min Y. Otomatis ini sama dengan min 3K. Atau bisa ditulis 3 kali min K. Nah, ini menunjukkan bahwa Y min X juga habis dibagi 3. Sorry, kebalik saya nulisnya ya. 3 membagi min X. Aduh, susahnya kursornya. Ini yang ini harusnya terbalik ya. Ini tadi kebalik. Nah, dari sini kan kita punya, setiap kita punya X, Y, di Z, X berelasi dengan Y, mengakibatkan Y juga berelasi dengan X. Jadi, si relasi 3 ini merupakan relasi simetris. Oke, untuk yang transitif berarti diambil sebarang X, Y, Z, di Z yang bersifat X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka nanti tunjukkan bahwa X berelasi dengan Z. Ya, silakan lihat materi minggu kemarin ya. Jadi intinya relasi ekivalen adalah relasi yang bersifat 3 tadi, refleksif, simetris, dan transitif. Nah, kalau kita punya relasi ekivalen, maka kita akan punya kelas ekivalen. Oke, ini nunggu next slide. Lama sekali. Chatnya pun nggak jalan. Masya Allah. Wow. Ini sepertinya benar-benar mabuk deh. Oke, kelas ekivalen sekarang akhirnya sudah ganti.
Oke, di sini kita punya R itu relasi ekivalen. Jadi sudah punya relasinya ekivalen, jadi memenuhi refleksif, simetris, dan transitif. Nah, misalkan R relasi ekivalen pada himpunan A, maka himpunan ini, himpunan semua X di A besar, yang berelasi dengan A, itu kita katakan kelas ekivalen. Kelas ekivalen dari si A. Jadi, kita punya R, relasi, kemudian kita punya R itu relasi pada himpunan A. Nah, misalkan kita punya elemen di A besar, yaitu A kecil. Nah, kita cari A kecil itu berelasi dengan siapa saja di R besar. Nah, semua relasi-relasinya tadi kita himpun. Kita namakan kelas ekivalen. Sebagai contoh, misalkan masih di relasi yang 3 tadi, X min Y habis dibagi 3. Tadi kan kita punya bilangan bulat Z. Kita coba cari kelas ekivalensinya. Nah, tentunya kita punya relasi 3 tadi. Misalkan, di sini saya punya 0. Berarti, kita definisikan 0 itu nol adalah himpunan X di Z, yang mana X itu berelasi dengan si 0. Nah, X berelasi dengan 0 di relasi 3 tadi, itu kan maknanya X min 0 habis dibagi 3. Nah, siapa saja? Berarti kan kita punya, apakah 3 merupakan atau 3 berelasi dengan 0 di sini? Iya, karena 3 min 0 habis dibagi 3. Apakah 6 berelasi dengan 0 di relasi 3 ini? Ya. Kalau kita himpun semua X-nya, berarti kan kita punya, misalkan ambil yang negatif. Ambil yang negatif di sini, kita punya dari yang sederhana aja lah, min 6. Min 6 dengan 0 pasti berelasi di 3, karena min 6, min 0 itu habis dibagi 3. Min 6, min 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau dihimpun dia jadi kelas ekivalen dari 0 di relasi 3 ini adalah bilangan bulat kelipatan 3. Oke, selanjutnya kita coba cari yang 1. Berarti 1 di sini kan maknanya kita cari, biar gak bingung, Y di Z yang bersifat Y itu berelasi 3 dengan 1. Maknanya berarti Y min 1 itu habis dibagi 3. Siapa saja Y-nya? Ya pastinya, misalkan Y min 1, berarti bolehlah kita ambil, kalau negatif mungkin min 2 ya. Min 2, min 1, oke. Min 2 di sini. Kalau mau diurut berarti di sini min 5. Min 5, min 2, di sini 1. Kemudian 4, 7, dan seterusnya. Nah, ini kalau ditulis berarti yang ini, 3K plus 1. Berikutnya, kelas ekivalen dari 2.
Berarti kita punya, misalkan aja T di Z, kita mau cari T di Z yang bersifat T berelasi dengan 2. Berarti T min 2 habis dibagi 3. Berarti kita punya himpunannya min 4 ya. Min 4, min 2, oke. Min 4, min 1, kemudian kemudian 2, 5, 8, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita buat kelas ekivalen dari 3, maka dia akan sama dengan 0 ini, kelas ekivalen 0. Jadi kalau misalkan saya tuliskan di sini, ini akan sama dengan kelas ekivalen dari 3, sama dengan kelas ekivalen dari 6, dan seterusnya. Yang bawah berarti ini akan sama dengan kelas ekivalen 4, kelas ekivalen min 2, dan seterusnya. Dan ini akan sama dengan kelas ekivalen 5, sama dengan kelas ekivalen min 4, dan seterusnya. Nah, maknanya di sini, semua bilangan bulat sudah ada di 3 kelas ekivalen ini kan. Jadi relasi 3 ini mempunyai 3 kelas ekivalen jika relasinya di himpunan bilangan bulat. Beda lagi nanti kalau misalkan ditanya bilangan himpunan bilangan yang lainnya. Untuk kasus ini di himpunan bilangan bulat kita punya 3 kelas. Jadi kelas ekivalen dari 0, 1, dan 2. Oke. Di punya saya, slide saya belum ganti, Bu. Waduh, kita ketik di sini. Duh, kok nggak bisa? Saya nggak bisa ngetik di public chat. Ya sudahlah. Itu kelas ekivalen. Kemudian, aduh, ini next slide. Kita tunggu lagi. Jadi kelas ekivalen nanti ini membentuk suatu partisi di himpunan tadi. Nah, kalau di relasi 3 ini kan tadi relasi pada himpunan Z. Berarti kelas ekivalen 3 ini 0, 1, 2, kelas ekivalen 0, kelas ekivalen 1, dan kelas ekivalen 2 ini membentuk suatu partisi. Apa itu partisi? Kalian ingat nggak di DDM? Di DDM, ya ini DDM ya. Sorry. Partisi itu dia kalau digabung akan membentuk si himpunannya, si Z-nya. Dan kalau diiriskan, diiriskan itu, jadi kalau kalian lihat di sini, di kelas ekivalen 0 sama kelas ekivalen 1 maupun 2, ini kan tidak ada anggota yang sama. Jadi kalau diiriskan antar kelas ekivalennya, itu pasti himpunan kosong. Tapi kalau digabung, dia akan membentuk himpunan bilangan bulat tadi. Aduh, ini slide-nya agak pindah-pindah ya. Oke, kita tulis di sini. Jadi partisi tadi maksudnya Z itu merupakan gabungan dari 3 kelas tadi. Kelas ekivalen A gabung, aduh ini kok jadi kelas ekivalen
kok A sih? 1, 2, kemudian kelas ekivalen, sorry, ini harusnya ini 2, ini 1, ini 0 ya. Nah, kemudian kalau kita iriskan antar kelas ekivalennya, diiris, iris itu pakai apa ya di sini? N lah. Ini mananya irisan ya? Sama dengan himpunan kosong. Ini juga berlaku untuk satu diiris 2, satu diiris, ya boleh. Kemudian ini juga sama dengan 0 iris 0 iris berapa? Yang belum 2 ya. Oke, jadi kalau partisi itu tadi, kalau kita gabungkan semua kelas ekivalen akan membentuk himpunan semula. Kalau diiriskan antar dua kelas ekivalennya, dia merupakan himpunan kosong. Oke, mungkin itu materi hari ini karena slide-nya nggak pindah-pindah. Kita lanjutkan di forum saja atau di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.